Film dibuka dengan pemandangan rumah keluarga Kim. Sebuah apartemen semi-basement yang sempit di lingkungan kumuh di Seoul. Kim Ki-woo, ayahnya Kim Ki-taek, ibunya Kim Chung-suk, dan adiknya Kim Ki-jung mencari nafkah dengan melipat kotak pizza dan melakukan pekerjaan kecil lainnya. Rumah mereka memiliki ventilasi yang buruk. Hampir tidak ada cahaya alami dan menghadap ke gang tempat para pemabuk sering berhenti untuk buang air kecil. Karena sangat kekurangan uang, mereka bahkan membiarkan asap pengasapan dari jalan masuk ke rumah mereka sebagai cara mendapatkan pembasmi hama gratis, meskipun asapnya membuat mereka nyaris tak bisa bernapas. Suatu hari, teman Ki-woo bernama Min Hyuk datang berkunjung. Ia membawa batu keberuntungan sebagai hadiah yang konon bisa membawa kekayaan bagi siapapun yang memilikinya. Ia juga memberitahu Ki-woo bahwa ia akan belajar di luar negeri dan selama ia pergi, ia ingin Ki-woo menggantikannya menjadi guru les seorang gadis kaya bernama Park Dae. Min Hyuk mempercayai Ki-woo untuk menjaga muridnya dengan baik, terutama karena ia berencana untuk berpacaran resmi dengan Dae setelah gadis itu lulus sekolah. Ki-woo setuju, meskipun ia tidak memiliki latar belakang pendidikan formal untuk pekerjaan tersebut. Karena Ki-woo belum pernah kuliah, keluarga Kim memalsukan ijazah universitas untuknya. Ia kemudian pergi ke rumah mewah keluarga Park. Tuan Park adalah seorang eksekutif kaya, sementara istrinya, Park Yeon-kyo, tampak naif dan sangat terobsesi dengan status sosial keluarganya. Mereka memiliki dua anak, Dae, siswi SMA, dan Da-song, bocah laki-laki yang lebih muda dan memiliki perilaku aneh, serta terkadang mengalami kejang. Ki-woo menggunakan nama barat Kevin dan berhasil memikat Yeon-kyo. Ia pun segera dipekerjakan. Saat wawancara, Yeon-kyo menyebut bahwa ia juga membutuhkan terapi seni untuk Da-song. Ki-woo berpikir cepat, segera menyarankan Jessica, yaitu Ki-jung, adiknya sendiri tanpa mengungkap hubungan mereka. Tak lama kemudian, Ki-jung datang ke rumah Park berpura-pura sebagai terapis seni profesional bernama Jessica. Ia dengan mudah meyakinkan Yeon-kyo bahwa dirinya memiliki metode khusus untuk menumbuhkan sisi artistik Da-song. Keluarga Park pun mempekerjakannya tanpa menyadari identitas aslinya. Beberapa waktu kemudian, Ki-jung dengan sengaja meninggalkan celana dalam di mobil sopir keluarga Park, membuat Yeon-kyo percaya bahwa sopir tersebut berperilaku tidak pantas. Ia memecatnya dan Ki-taek yang ikut dalam rencana dan berpura-pura sebagai sopir berpengalaman, kemudian diperkenalkan sebagai pengganti. Ia pun segera diterima bekerja. Langkah terakhir keluarga Kim adalah menyingkirkan Moon Gwang, pembantu rumah tangga yang telah bekerja di rumah itu sejak zaman pemilik sebelumnya. Moon Gwang memiliki alergi parah terhadap buah persik. Dalam sebuah rangkaian adegan licik, keluarga Kim menebarkan bubuk bulu persik untuk memicu reaksi alerginya. Mereka kemudian meyakinkan Yeon-kyo bahwa Moon Gwang mengidap tuberkulosis. Panik dan takut tertular, Yeon-kyo memecat Moon Gwang. Dengan begitu, Chung-suk akhirnya dipekerjakan sebagai pembantu baru keluarga Park. Kini, seluruh keluarga Kim berhasil bekerja di rumah keluarga Park. Masing-masing berpura-pura tidak saling kenal. Suatu akhir pekan, keluarga Park pergi berkemah untuk merayakan ulang tahun Da-song. Keluarga Kim memanfaatkan kesempatan itu untuk menikmati rumah mewah tersebut. Mereka berbaring di sofa, minum alkohol mahal, makan makanan lezat, dan menikmati kemewahan yang tak pernah mereka rasakan di rumah semi-basement pemereka. Namun malam itu, bel pintu berbunyi. Ternyata Moon Gwang datang, mengaku bahwa ia meninggalkan sesuatu yang penting di ruang bawah tanah. Chung-suk awalnya ragu, tetapi akhirnya membiarkannya masuk. Moon Gwang bergegas ke ruang bawah tanah dan membuka pintu tersembunyi di balik rak. Di baliknya, terdapat bunker rahasia di mana suaminya, Gun Sae, telah bersembunyi selama bertahun-tahun untuk menghindari rentenir. Ia memohon kepada Chung-suk agar diizinkan terus merawat suaminya, dan bahkan menawarkan uang. Saat mereka berdebat, seluruh keluarga Kim terjatuh dari tangga dan ketahuan. Menyadari bahwa mereka semua saling terkait,
Moon Gwang merekam video mereka dan mengancam akan mengirimkannya kepada keluarga Park. Pertengkaran pun terjadi. Keluarga Kim akhirnya berhasil melumpuhkan Moon Gwang dan Gun Se, lalu mengurung mereka di bunker. Tiba-tiba, Yeon Kyo menelepon. Hujan deras membatalkan perjalanan berkemah, dan mereka akan tiba di rumah dalam 8 menit. Keluarga Kim panik membersihkan rumah. Chung Suk menyiapkan makanan, sementara yang lain bersembunyi. Moon Gwang berhasil keluar dari bunker dan mencoba memberitahu Yeon Kyo, tetapi Chung Suk menendangnya hingga jatuh dan kepalanya terbentur keras. Keluarga Park memutuskan tidur di ruang tamu untuk menjaga Dasong yang berkemah di halaman belakang. Sementara itu, keluarga Kim harus bersembunyi di bawah meja ruang tamu. Mereka berusaha tetap diam meskipun mendengar Tuan dan Nyonya Park berbicara meremehkan bau tubuh Ki Taek yang seperti orang subway. Setelah Park tertidur, keluarga Kim perlahan kabur dari rumah. Mereka pulang dan menemukan rumah semi-basement mereka sudah terendam air kotor akibat banjir. Ki-woo bergegas mengambil batu keberuntungan sebelum mengungsi. Malam itu, keluarga Kim tidur di pusat penampungan sementara yang penuh sesak. Keesokan harinya, Yeon Kyo menyiapkan pesta ulang tahun dadakan untuk Dasong dan memanggil semua anggota keluarga Kim untuk membantu. Mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ki-woo, yang masih terguncang, membawa batu keberuntungan ke bunker. Mungkin bukan untuk menyerang, melainkan sebagai simbol atau upaya perdamaian. Namun saat ia tiba, ia menemukan Moon Gwang telah meninggal karena luka di kepalanya. Sebelum ia sempat bereaksi, Gun Se menyerangnya. Dalam perkelahian itu, Gun Se merebut batu tersebut dan menghantam kepala Ki-woo dengan brutal, membuatnya pingsan dan berdarah parah. Setelah itu, Gun Se naik ke halaman dan menyerang pesta ulang tahun. Ia menusuk Ki Jung di dada di depan para tamu yang terkejut. Kekacauan terjadi. Dasong melihatnya dan langsung kejang. Chung Suk membunuh Gun Se dengan menusuknya menggunakan tusuk daging. Saat Ki Taek mencoba menolong putrinya yang terluka, Tuan Park memintanya mengambil kunci mobil. Ki Taek melemparkan kunci itu tetapi kunci jatuh di bawah tubuh Gun Se. Saat Tuan Park mengambilnya, ia menutup hidung karena jijik dengan bau mayat tersebut. Melihat itu, Ki Taek diliputi kesedihan dan amarah, secara impulsif menusuk Tuan Park hingga tewas. Dalam kekacauan itu, Ki Taek menghilang. Beberapa waktu kemudian, Ki-woo terbangun di rumah sakit setelah menjalani operasi otak akibat luka parah. Ia kini sering tertawa tak terkendali. Adiknya, Ki Jung, meninggal dunia. Ia dan ibunya dijatuhi masa percobaan karena keterlibatan mereka, tetapi Ki Taek tetap hilang. Suatu hari, saat Ki-woo berjalan melewati rumah keluarga Park, yang kini sudah dimiliki orang lain, ia melihat lampu yang berkedip dengan pola aneh. Ia segera menyadari itu adalah kode Morse. Pesan itu berasal dari ayahnya, Ki Taek, yang ternyata bersembunyi di bunker bawah tanah. Hidup dari sisa-sisa makanan penghuni baru, seperti halnya Gun Se dahulu. Setiap malam, ia menyalakan lampu sebagai sinyal untuk putranya. Ki-woo membayangkan masa depan di mana ia bekerja keras hingga cukup kaya untuk membeli rumah itu dan membebaskan ayahnya. Film berakhir dengan bayangan indah pertemuan mereka, lalu kembali ke kenyataan pahit. Ki-woo sendirian di apartemen semi-basement yang sama. Parasite menjadi fenomena budaya global setelah dirilis pada tahun 2019. Sutradara Bong Joon-ho, yang sebelumnya sudah dikenal luas di Korea Selatan, lewat karya-karya seperti Memories of Murder, Mother, dan The Host, berhasil menjangkau penonton di seluruh dunia melalui perpaduan genre yang tak terduga dan kritik sosial yang tajam dalam Parasite. Film ini berkompetisi di Festival Film Cannes, di mana ia memenangkan penghargaan tertinggi, Palme d'Or. Selanjutnya, film ini mencatat sejarah di Academy Awards 2020 Oscar sebagai film berbahasa non-Inggris pertama yang memenangkan kategori Best Picture, film terbaik. Parasite juga membawa ulang penghargaan untuk Best Director, Sutradara terbaik, Best Original Screenplay, Skenario asli terbaik, dan Best International Feature Film, film internasional terbaik.
Keberhasilan ini menarik perhatian dunia terhadap industri film Korea Selatan. Pilihan penyutradaraan Bong, terutama pergeseran nada cerita yang tiba-tiba, penggunaan ruang yang tidak biasa, dan pengamatannya yang tajam terhadap status sosial, menuai pujian dari kritikus maupun penonton di seluruh dunia. Pada masa perilisannya, film ini terasa sangat relevan dengan kondisi sosial di Korea Selatan. Di awal dekade 2020-an, banyak warga Korea Selatan mengungkapkan frustrasi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan dan perumahan serta batas-batas sosial yang kaku antara kelas ekonomi. Kontras visual yang mencolok antara rumah semi-basement keluarga Kim yang hampir tak layak huni dengan rumah mewah keluarga Park mencerminkan kesenjangan nyata dalam lanskap perkotaan Seoul. Saat film ini menjangkau penonton internasional, kisahnya juga beresonansi dengan masyarakat di berbagai negara yang menghadapi kesenjangan kekayaan, serta pekerjaan-pekerjaan bergaji rendah yang sering kali tidak dihargai. Meskipun Parasite mendapat pujian luas, film ini juga menerima beberapa kritik. Sebagian penonton merasa bahwa adegan kekerasan di klimaks pesta ulang tahun terasa tidak selaras dengan nada film yang sebelumnya lebih halus dan satir. Yang lain berpendapat bahwa karakter di luar dua keluarga utama kurang dikembangkan, sehingga tanpa sengaja memperkuat jurang sosial antara kelas kaya dan kelas pekerja, jurang yang justru ingin dikritik oleh film ini. Bong juga mendapat pertanyaan tentang akhir filmnya, apakah benar menawarkan solusi atau hanya menyoroti keputusasaan dalam mencoba keluar dari sistem sosial yang sudah mengakar. Terlepas dari kritik tersebut, Parasite tetap dipandang sebagai karya luar biasa, berkat penyutradaraan yang kuat, emosi yang tak terduga, dan pandangan tajam terhadap dinamika kelas sosial.